Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Abidin, NIM 3419133. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Produksi Penerbitan Pers. Baik, langsung untuk soal yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Produksi penerbitan pers adalah suatu usaha untuk memproduksi informasi dalam bentuk cetak maupun bentuk elektronik, di mana di situ untuk mengumpulkan informasi dan disampaikan kepada masyarakat. Bentuknya bisa majalah, bisa koran, bisa melalui penyiaran televisi, radio, maupun media elektronik melalui internet. Kemudian yang kedua, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenis-jenisnya masing-masing. Jadi, berita adalah suatu penyampaian informasi dari masyarakat ke masyarakat yang dilakukan oleh wartawan yang diinformasikan dalam bentuk cetak maupun melalui media online. Dalam hal ini bisa melalui koran, melalui majalah, atau melalui berita online, portal-portal online. Berita sendiri terdiri dari biasanya ada 3 jenis, yaitu hard news, kemudian soft news, dan feature. Untuk hard news sendiri adalah sebuah berita langsung. Biasanya berita itu harus langsung disampaikan karena sifatnya yang cepat basi, sehingga berita hard news itu berita yang cepat dan langsung disampaikan. Kemudian ada soft news. Soft news itu lebih fleksibel daripada hard news. Sifatnya tidak terlalu, atau bisa dikatakan bisa kapan saja dipublikasikan. Kemudian ada feature. Feature hampir mirip dengan soft news, tapi di dalam penulisannya lebih menggunakan kata-kata yang tidak terlalu kaku. Kata-katanya lebih mendekati ke sastrawi. Baik, selanjutnya adalah opini. Opini sendiri adalah suatu informasi yang di dalamnya memuat sebuah pendapat atau tanggapan dari suatu permasalahan yang kemudian dinyatakan dalam sebuah tulisan. Kemudian jenis-jenis opini sendiri ada opini individual, opini pribadi, opini kelompok, opini minoritas, opini mayoritas, opini massa, dan opini umum. Kemudian iklan atau advertising adalah suatu usaha atau salah satu sumber pendapatan dari sebuah media pers, karena dengan iklan seseorang akan memberikan semacam biaya untuk mengiklankan di suatu perusahaan media pers. Iklan sendiri isinya adalah sebuah informasi dari sebuah produk untuk dikenalkan kepada masyarakat melalui media pers itu sendiri. Jenis-jenisnya ada iklan niaga, ada iklan layanan masyarakat, dan masih banyak lainnya. Kemudian soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang pers tradisional dan pers online? Perbedaan dan persamaannya bagaimana? Jadi pers tradisional itu sendiri lebih ke pers yang masih menggunakan media cetak sebagai alat untuk mempublikasikan informasi yang diterima, seperti masih menggunakan koran, majalah, dan media cetak yang lainnya. Sedangkan pers online itu
sudah menggunakan jaringan internet untuk menyebarluaskan informasi yang diberikan, bisa melalui website, bisa melalui kanal YouTube atau yang lain sebagainya. Perbedaannya terdapat perbedaan dan persamaannya terdapat pada kecepatan dari sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat, bahwa pers tradisional itu harus melalui beberapa tahap, bisa mungkin 1 hari baru berita bisa disebarluaskan. Sedangkan untuk pers online sendiri bisa hari ini ada berita atau informasi, hari ini juga bisa langsung di-share karena kecepatannya, karena langsung diedit dan langsung dikirim melalui jaringan internet. Sedangkan pers tradisional harus melalui cetak terlebih dahulu. Kemudian nomor 4, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur, jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Jadi di departemen redaksi itu biasanya terdiri dari pimpinan redaksi atau pimret, kemudian sekretaris pimret, kemudian ada redaktur pelaksana, dan yang terakhir ada wartawan. Pemret sendiri adalah orang yang paling bertanggung jawab dari penerbitan berita di suatu media pers. Pemret itu mengontrol semua berita dan mengatur semua berita yang akan keluar dari sebuah media pers. Sedangkan sekretaris Pemret itu membantu kinerja dari Pemret. Kemudian redaktur pelaksana itu sebagai pelaksana yang membantu pimpinan redaksi dalam melakukan pekerjaannya, dan wartawan adalah orang yang mencari berita yang kemudian akan diinformasikan sebagai sebuah berita. Selanjutnya nomor 5, di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Kalau menurut saya sendiri, agar pers tetap eksis, yaitu adanya manajemen pers yang baik dari suatu perusahaan pers, dengan mengetahui bagaimana perkembangan pasar, bagaimana kebutuhan masyarakat akan informasi. Menurut saya, pers akan tetap eksis kapanpun. Dan apakah etika jurnalistik itu masih diperlukan? Ya, kalau menurut saya itu sangat diperlukan, karena etika jurnalistik itu sebagai acuan seorang wartawan atau seorang yang bergelut di bidang jurnalistik untuk berjalan dengan baik dengan aturan yang ada, tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.